koalisi partai politik untuk siapa? Meski begitu, belakangan sejumlah tokoh dan partai politik mulai rajin melakukan penjajakan dengan parpol lain, menimbang kemungkinan rekanan yang paling menguntungkan. Bahkan beberapa parpol mengaku telah berhimpun untuk kepentingan Pilpres 2024 nanti, meski belum menentukan nama calon presiden yang akan diusung. Namun begitu, sikap partai terkait sosok capres kelak dinilai sangat bergantung pada koalisi dan capres yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai pemilik saham politik terbesar saat ini. Sementara PDIP itu sendiri hingga kini masih belum banyak bicara, baik soal partai koalisi maupun capresnya. Masih abu-abu. Beberapa tokoh dan partai politik mulai rajin safari politik ke tokoh maupun parpol lainnya. Teranyar, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan mengumumkan lahirnya koalisi partai mereka yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi terbentuk usai Ketua Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa bertemu pada Kamis 12 Mei 2022 yang lalu. Ketiganya mengklaim punya visi yang sama dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik. Kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri, membangun koalisi yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi gini, koalisi sementara ini kan sifatnya sementara. Karena yang bisa memenuhi target untuk kursi 20% hanya PDI. Maka koalisi ini sebenarnya sifatnya sementara, penjajakan, karena mereka cari mitra. Maka kebanyakan koalisi ini lebih pada pragmatisme. Bukan koalisi itu berdasarkan visi. Visi bagaimana membangun keadapan suatu bangsa. Karena tantangan global saat ini tidak mudah. Konflik Rusia dan Ukraina itu menyebabkan ada persoalan besar, krisis global yaitu krisis pangan. Maka negara yang tidak bisa memenuhi pangannya, maka negara itu akan bangkrut. Dan hampir sebagian besar negara-negara mengalami kelaparan dan kekurangan pangan. Maka visi koalisi harusnya dibangun berdasarkan tantangan global. Apa tantangan global kita? Pertama, mengenai ketahanan pangan. Kedua, negara yang mampu menguasai teknologi informasi, tetapi negara yang mampu untuk menghadapi situasi COVID ini, yaitu kemampuan, yaitu dalam daya tahan, yaitu kemampuan juga untuk memproduksi vaksin. Jadi kesehatan ini menjadi mahal. Dan kesehatan ini hanya bisa kalau negara itu mampu memberikan jaminan kepada warganya. Maka agenda ke depan koalisi bisa nggak menciptakan yaitu bagaimana membangun peradaban kesehatan ini, yaitu punya nggak mereka ini suatu visi tentang ketahanan dalam kesehatan. Karena kesehatan yang tahan itu adalah preventif, bukan hanya sekedar reaktif. Lah ini belum nampak dari koalisi-koalisi itu. Karena koalisi-koalisi yang terjadi hanya penjajakan, koalisi-koalisi yang terjadi hanya sekedar saya dapat apa menurut apa, koalisi-koalisi hanya sekedar mengunci. Tetapi belum ada visi ke depan mereka membangun peradaban. Karena tantangan global Indonesia harus berperanan. Berperanan untuk apa? Memberi sumbangan bagi dunia ke depan, yaitu memajukan peradaban dunia dan menjaga perdamaian dunia. Maka pemimpin ke depan dibutuhkan tidak hanya strong leader, tidak hanya kemampuan administrasi, tetapi pemimpin yang visioner. Seperti apa? Ya seperti Bung Karno. Karena Bung Karno itu seorang visioner betul, yang mampu mengangkat martabat bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, tapi bangsa yang dihargai di dunia internasional dengan buah karya yang besar, Konferensi Asia Afrika yang melahirkan ratusan negara-negara merdeka. Setelah Soekarno, Indonesia belum punya pemimpin visioner tersebut. Maka ke depan kita harus membangun peradaban dunia. Maka presiden ke depan harusnya orang yang visioner, yang mendekati visi Soekarno,
yang mampu kita berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya, maka kita berharap koalisi ke depan tidak sekedar hanya koalisi mencari kawan, mendapatkan kekuasaan, memang kekuasaan sarana untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi koalisi ke depan harus memiliki agenda perubahan yang visioner, yang mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia ke depan. Maka kita butuh sekarang partai-partai politik memiliki spirit bonum communio, yaitu kesejahteraan hukum tinggi, kesejahteraan umum sebagai hukum tertinggi. Mari kita lihat apakah koalisi itu hanya sekedar pemanis bibir atau koalisi itu demi peradaban Indonesia ke depan. Jika dilihat dalam konteks geopolitik global, kemudian saat ini marak berbagai macam koalisi. Apakah Anda menilai koalisi yang terjadi di Indonesia dapat melahirkan pemimpin yang baru yang memang betul-betul memikirkan suasana politik dan suasana rakyat di Indonesia yang memang sedang genting menghadapi era global? Ya, kalau saya lihat, ya kita harus optimis. Partai-partai politik itu memikirkan kepentingan bangsa dan negara, bukan memikirkan hanya kepentingan politik semata-mata merebut kekuasaan. Maka partai-partai politik harus melakukan lompatan ke depan. Jangan sekedar politik, duudes, saya dapat apa, memperoleh apa. Tapi politik itu adalah panggilan untuk pelayanan publik. Maka politik itu harus ada dua. Tidak hanya dimensi manusiawi. Dimensi manusiawi itu ya hanya saya dapat kekuasaan, saya memperoleh kekuasaan, tetapi dimensi ilahi, bahwa politik itu panggilan etis. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yaitu terwujudnya tata dunia baru yang berkeadilan dan rakyatnya bisa senyum, tersedianya sandang pangan dan papan dengan murah, tetapi Indonesia mampu berperanan di dunia global, yaitu mewujudkan cita-cita dari pembukaan Undang-Undang 45, yaitu menjamin ketertiban dunia dan menjaga perdamaian. Indonesia harus mampu masuk ke dalam pertarungan era global dan bukan lagi jago kandang. Ya, yang paling dikhawatirkan adalah politik tanpa gagasan. Ketika politik tanpa gagasan dia tereduksi dengan politik identitas, maka disitulah munculnya emosional, maka disitu tidak ada agenda. Maka akhirnya terjadi adalah pertarungan lebih kepada pragmatisme. Semoga politik identitas tidak akan terjadi karena masing-masing dari koalisi partai menampilkan agenda-agenda perubahan, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Indonesia bicara di konteks dunia internasional.